Hai Sobat Makan, akhirnya Manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Iklan dulu sob. Oke, Anime Store mengeluarkan produk kaos anime seperti One Punch Man. Bahan kaos dari Katon Combat 30S dengan harga di bawah 100.000. Yuk beli sekarang dengan klik link di deskripsi di bawah ini. Kaos tersedia di Shopee dan juga TikTok Shop. Pada Manga One Punch Man chapter 187 ini, terdapat gambar sepeda milik Woman Rider yang sedang di standar. Judul chapter kali ini adalah The Butterfly and the Bag. Di awal scene kita diperlihatkan seorang pahlawan Papillon 800 sedang merenung dan berbicara kepada diri sendiri sebelum beraksi karena ancaman asosiasi pahlawan. Kegagalan dalam hidup dimulai ketika kau bercita-cita menjadi seseorang yang tidak sepertimu. Itu kutipan dari seseorang kan? Men, apa yang aku lakukan? Setelah merenung, ia didatangi mobil berwarna putih dan menanyakan apakah pahlawan Papillon 800 siap melakukan tugas settingan yang diberikan asosiasi pahlawan. Papillon pun menjawab bahwa dia siap dengan wajah yang merasa tertekan. Lalu dari kantor asosiasi pahlawan MC Choi, Mimin sebut Macoy saja ya sob biar mudah. Macoy berbicara kepada Papillon lewat alat komunikasi jarak jauh bahwa ia menaruh harapan pada Papillon untuk tidak membuatnya kecewa melakukan rencananya. Lalu Papillon berkata, "Diam, ingin aku kalah dengan sengaja, mulai saja." Setelah itu Macoy memberi perintah kepada bagian operasi untuk membuka truk yang berisikan monster lewat komputernya. Truk pun terbuka dan menampilkan monster anjing yang ketakutan. Lalu Macoy memberi perintah lanjutan untuk membagikan rekaman live itu kepada orang-orang kaya yang berada di gedung itu. Kemudian salah satu staf yang bertugas menjelaskan kepada orang kaya berkata, "Sekarang, bagi semua orang yang berkumpul di sini, salah satu kamera drone asosiasi telah mendeteksi monster yang muncul di kota M. Setiap saat para pahlawan harus bergegas setelah menerima perintah pengiriman mereka. Tingkat bencana yang diperkirakan adalah iblis yang luar biasa. Apakah ada pahlawan yang bisa menghentikan monster yang baru saja kita putuskan untuk diberi nama Shiver Hua Hua ini? Baiklah, pasang taruhan kalian. Pelipat ganda untuk setiap pahlawan ada di depan." Emang busuk sekali ya sob kelakuan petinggi asosiasi pahlawan ini. Seolah-olah pahlawan hanya untuk ladang perjudian dan sebagai sumber keuangan gelap asosiasi pahlawan. Setelah itu orang kaya di sana mulai memegang ponsel mereka untuk taruhan. Tampaknya seorang pahlawan sudah muncul, kata salah satu orang kaya di sana. Sementara itu Papillon berusaha menghubungi markas seperti yang telah direncanakan. "Moshi, apakah kau mendengarku? Ini Papillon 800. Aku dihadang oleh musuh dan satu kelas C tidak bisa menanganinya sendirian. Aku membutuhkan bantuan." Lalu Macoy menanggapi bahwa tidak ada pahlawan lain yang berada di area Papillon dan Macoy menyuruhnya bertahan sementara waktu. Melihat di area itu hanya pahlawan kelas C, orang kaya di sana mengatakan, "Apa? Hanya satu kelas C? Aku pikir permainan ini tentang pahlawan mana yang membunuh monster. Kau harus menempatkan pahlawanmu lebih merata." Lalu salah satu Gorose yang nyasar menanggapi, "Hehe, kecuali jika kau bersedia membiarkan kami bertaruh pada monster itu." Judi pahlawan. Tak jauh dari Gorose itu, terdapat orang tua yang sedang minum sambil menikmati permainan ini. Ternyata asosiasi ini memiliki sumber pendapatan tersembunyi. Selain itu, terkadang pertandingan-pertandingan ini sengaja diatur dengan hati-hati agar hanya sponsor utama yang menang. Beralih ke Papillon kembali sob. Di sana Papillon bergumang tentang tingkat bencana monster di depannya. Jadi, monster itu adalah tingkat iblis. Apakah memanggilnya seperti itu membuat orang-orang percaya? Padahal sebenarnya hanya serigala saja. Setelah itu kita diberitahu bahwa pahlawan itu sebenarnya dari kelas B peringkat 4 bernama Mad Devil Yangke. Ia berpura-pura menjadi kelas C peringkat 333 dengan menyamarkan sebagai pahlawan yang lemah dan membuat mereka melawan monster lemah yang menyamar sebagai monster kuat. Mereka menciptakan peluang kemenangan yang sangat kecil. Dengan kata lain, pertandingan ini diatur. Tak berselang lama Papillon berdiri untuk melancarkan serangannya. Saat memukul, Papillon hanya akan memukul dengan setengah-tengah dan mengharapkan balasan dari monster itu. Melihat serangannya akan menghantam monster, Macoy berkata,
Kau sebaiknya membuat ini terlihat seperti pertarungan yang bagus, Papilion 800. Sementara Pak Tua yang minum tadi sangat mengharapkan kemenangan dari pahlawan, karena dia memasang untuk kemenangan pahlawan. Namun apa yang terjadi? Monster yang ketakutan itu malah memukul Papilion dengan sangat keras. Hal ini membuat Papilion terluka dan berlumuran darah, sob. Melihat kejadian itu, orang kaya yang memasang untuk kemenangan monster di sana tertawa terbahak-bahak. Kembali ke pertarungan, saking kerasnya pukulan dari monster membuat Papilion melesat dan terjatuh di tumpukan sampah. Ia menyadari bahwa monster di hadapannya sangatlah kuat, seolah-olah bukan dari bencana serigala. Lalu kita diperlihatkan monster itu mengeluarkan aura layaknya pancaran tenaga seperti di anime Dragon Ball. Apa yang terjadi? Bagaimana ini level serigala? Kata Papilion sambil mempertahankan kesadarannya. Tak berselang lama Papilion akan pingsan. Di ambang pingsannya kita diperlihatkan kilas Bali sebelum ia melakukan rencana dari Maco ini. Hah? Kalian berjudi pada pahlawan? Apa yang kau pikir kau lakukan? Dan kau menyuruhku menjadi bagian dari kecurangan pertandingan secara ilegal? Protes Mad Devil. Lalu Macoy menjelaskan, baiklah, aku yakin kau memiliki banyak hal untuk dikatakan, tapi aku ingin kau melakukannya. Pekerjaan ini hanya bisa dilakukan oleh pahlawan yang bisa dipercaya dengan bibir yang rapat. Itu sesuatu yang kulihat dalam dirimu. Kau akan diberi imbalan dengan baik. Aku menolak. Ini adalah penghinaan terhadap para pahlawan. Protes lanjut Mad Devil. Lalu dengan senyum sinis Macoy menanggapi, haha, seperti yang diharapkan. Kau jauh lebih serius daripada penampilanmu. Pahlawan kelas B Mad Devil Yangke. Dia adalah berandalan terkenal di kampung halamannya, tapi terpengaruh oleh Mumen Rider. Dia memutuskan untuk mencoba menjadi pahlawan yang katanya telah mengembalikannya ke jalan yang benar. Tidak diragukan lagi, ibumu yang sakit di rumah sakit pahlawan sangat bangga padamu. Operasinya segera bukan? Belakangan ini ada begitu banyak pasien. Aku dengar situasinya mengerikan di luar sana. Berdoa saja semoga tidak ada kecelakaan dalam perawatannya. Mendengar tentang ibunya dibawa-bawa membuat Mad Devil sangat kesal. Bajingan, apakah itu ancaman? Macoy menanggapi, apa maksudmu? Aku hanya mengatakan satu-satunya alasan ibumu bisa menjalani perawatan mahal di rumah sakit pahlawan adalah karena kau adalah seorang pahlawan. Bukankah begitu? Apakah kau hanya akan mengambil keuntungan dari itu dan menghindari memenuhi tugasmu? Kau pasti sudah tahu bahwa butuh banyak uang untuk mendukung aktivitas pahlawanmu, bukan? Ini hanyalah cara lain untuk membantu orang, kata Macoy sambil berdiri dan menepuk pundak Mad Devil. Kilas balik berakhir. Papilion sekarang terbangun dari pingsannya. Ia pun nampak bingung dengan keadaannya saat ini. Lalu ia menghubungi Macoy bahwa monster yang dihadapinya sangat kuat dan menanyakan apa yang terjadi dengan monster itu. Dengan enteng Macoy menjawab karena level iblis. Ia menyuruhnya berusaha menghindari setiap serangannya. Lalu kita diperlihatkan ketidaksenangan orang kaya yang memihak kepada monster karena Papilion bangkit kembali. Macoy menganggap akting Papilion sangat bagus. Ia berencana akan menggunakannya lagi. Namun sebenarnya Papilion sekarang sedang tidak berakting. Monster di hadapannya benar-benar sangat kuat. Tak berselang lama Papilion terbangun dari pingsannya. Monster itu langsung menghajarnya kembali dengan membabi buta. Kau melihatku bukan? Kau sedang memata-mataiku bukan? Artinya kau musuhku kan? Kata monster itu sangat marah. Lalu kita diperlihatkan monster itu sekarang menjadi level iblis. Monster Shiver Hua Hua. Dia menjadi monster karena berubah menjadi liar secara ekstrim dari miniaturisasi yang ekstrim. Dia dulu anjing peliharaan, jadi pergi keluar membuatnya mengamuk, ketakutan dan khawatir. Sekarang monster itu memukul kembali dengan sangat keras. Alhasil Papilion sekarang terhempas untuk kedua kalinya. Para operator ada yang kebingungan dan menanyakan apakah itu benar-benar level serigala. Lalu rekannya menjelaskan bahwa itu benar level serigala. Kembali ke Papilion, ia bangkit dan mengatakan tentang musuh di hadapannya. Mereka melakukan banyak tes intensitas tinggi di markas. Ini pasti semacam kesalahan. Tidak masalah, apakah ini kuat atau lemah. Jika aku mengacau dan kalah di sini, aku akan dipecat. Kemudian aku tidak akan bisa menyelamatkan ibu. Aku harus menghadapi hal ini seperti yang dia lakukan. Maksud dari dia adalah Mumen Rider yang menghadapi Raja Monster Laut Dalam ya sob. Kembali ke Papilion yang berdiri dan menentang monster di hadapannya. Tunggu, dasar anjing sialan. Jika kau benar-benar kuat, itu semua alasanku tidak bisa lari. Lalu si anjing dengan ketakutan membalas.
Kenapa kau memelototiku seperti itu saat aku sangat cinta damai? Dan tawas. Si anjing melesat dan menyerang beruntun Papillon hingga tak berdaya kembali. Kau benar-benar musuhku, bukan? Aku harus membunuh semua musuh untuk membawa perdamaian, kata si anjing dengan marah. Di saat mau ambruk kembali, Papillon mengingat sesuatu dan berkata, "Ini pasti hukuman ilahi karena ikut serta dalam hal seperti ini dan mengotori jiwa pahlawan yang mempertaruhkan nyawa mereka. Aku pikir dia membelakangi pandanganku." Kemudian ia mengingat di mana Mumen Rider berhadapan dengan Raja Laut Dalam. "Kau dapat melakukannya, Mumen Rider. Singkirkan benda itu. Hati-hati dengan cairan yang dimuntahkan. Aku seorang penggemar. Tolong jangan mati," kata penyemangat dari Red Devil dan juga lainnya untuk mengakhiri ingatannya. Saat Papillon berdiri, orang kaya di sana sangat kesal karena tak kunjung bisa menang berjudi. "Tetap di bawah, tolol. Jangan bangun lagi. Nyahlah," kata orang kaya yang tolol menurut Mimin. Kembali ke Papillon. "Tidak ada yang bertaruh untukmu, tapi ternyata berbeda ya." Lalu Papillon menghubungi Macoy. "Mosi-mosi, aku yakin tidak bisa menang. Jadi beritahu ibuku bahwa aku akan berhenti menjadi pahlawan. Aku akan pindah ke kota yang sangat jauh dan mendapatkan pekerjaan nyata. Lakukanlah kebaikan untukku, oke?" kata Papillon dengan wajah yang sudah benjol-benjol berlumuran darah dan pasrah. Mendengar permintaan Papillon, Macoy menjawab, "Dimengerti. Aku tidak tahu dia akan sangat pandai dalam hal ini." Pindah ke pertarungan kembali. Sekarang si anjing dan Papillon akan beradu pukulan. Dengan penuh keyakinan akan ada keajaiban dalam pertarungan itu. Dan tawar. Saitama datang dan langsung memukul si anjing hingga hancur lebur seperti tape. Dengan wajah biasa saja Saitama berkata, "Siapa sih yang membiarkan benda ini lepas?" Melihat Saitama di depannya, Papillon, sekarang kita sebut nama aslinya saja ya sob. Melihat Saitama di hadapannya, Red Devil terkejut bukan main. Bukan hanya Red Devil saja sob, orang kaya dan juga Macoy sama terkejutnya dengan aksi Saitama. "Men, wajahmu berantakan. Kau baik-baik saja kan?" tanya Saitama ke Red Devil. Dengan spontan Red Devil mengingat kejadian yang sama dialami Mumen Rider saat Saitama mengalahkan Raja Laut Dalam. Dan sekarang ia pun bisa pingsan dengan tenang. Setelah itu nge-spawn pahlawan yang menyelamatkan Red Devil untuk membawanya ke rumah sakit. Saitama pun nampak senang dengan pahlawan itu. Siapakah pahlawan itu? Menarik. Kembali ke orang kaya yang mengamuk-ngamuk ke Macoy. "Macoy, apa artinya ini? Pahlawan lain mengalahkan monster itu. Apa yang terjadi dengan taruhanku? Ini pelanggaran kepercayaan." Macoy menjawab, "Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan segera mempersiapkan pertandingan berikutnya." Dalam pikiran Macoy berkata, "Brengsek kau kelas A peringkat 39 botak berjubah. Kau benar-benar mengacaukan ini." Gambar Saitama di monitor koplak ya sob ya. Kayak habis menang judi online karena terdapat tulisan winner. Ya sebenarnya Saitama menang sih. Dengan segera Macoy menghampiri Saitama di lokasi. Ia pun mengatakan bahwa tidak ada yang menyuruh Saitama dan Genos kemari. Macoy juga menyuruhnya untuk menahan diri. Mendengar perkataan Macoy, Saitama nampak bingung lantaran ia dimarahi karena membunuh monster. Genos pun menanggapi bahwa tindakan senseinya mengalahkan monster level iblis itu akan menjadi pencapaian yang bagus. Namun Macoy menyanggah bahwa Papillon 800 telah melemahkan si anjing saat bertarung, sehingga sebagian besar penghargaan harus diberikan kepadanya. Macoy mengimbuhi dalam benaknya bahwa Saitama dan Genos tidak tahu kalau sebenarnya itu level serigala. Lah, menurut Mimin malah Macoy tak tahu kalau si anjing berevolusi menjadi level iblis. Mendengar tanggapan Macoy, Saitama tak peduli sama sekali dengan pencapaiannya, dikarenakan ia melakukan karena hobi. Tak berselang lama bocil Emperor datang dan menyela perbincangan mereka. "Apa kau marah karena permainanmu yang curang jadi kacau Tuan Macoy?" Macoy pun terkejut mengetahui Cil Emperor datang. Setelah itu Macoy bergegas pergi dan mengatakan, Dicurangi? Apa yang kau bicarakan? Aku punya beberapa bisnis untuk diurus, jadi aku permisi." Kelihatannya Macoy di sini sangat takut dengan Cil Emperor yang membuka aib dalam asosiasi pahlawan ya sob. Sekarang tinggal Saitama, Genos, dan bocil Emperor. Cil Emperor memperlihatkan situs web rahasia judi pahlawan. Mengetahui hal itu, Genos menanggapi, "Jadi begitu. Itu menjelaskan tingkat bencana dan peringkat pahlawan yang tidak biasa yang pernah kulihat sesekali."
Jika mereka melakukan itu untuk mengendalikan peluang, semuanya masuk akal. Setelah itu kita diperlihatkan wajah tak biasa dari Saitama saat mengetahui dirinya berada di dalam daftar. Kau pasti bercanda denganku. Melihat senseinya aneh, Genos pun segera memanggilnya Sensei. Namun Saitama tak menanggapi karena ia melihat hal yang penting menyangkut dirinya. Ia mengatakan bahwa para petinggi memperlakukannya seperti sampah. Setelah itu Chill Emperor menjelaskan lebih lanjut. Sepertinya sisi gelap dari asosiasi masih memiliki akar yang cukup dalam, jadi aku akan terus menyelidikinya. Genos pun menanggapi kenapa Chill Emperor memberitahu itu semua kepada Saitama dan Genos. Lalu Chill Emperor mengatakan bahwa dia tidak enak karena meragukan Genos sebelumnya di saat penyerbuan markas asosiasi monster. Namun Genos tak mempermasalahkan hal itu. Sungguh mulia sekali hati Genos. Shin pindah ke Mumen Rider yang membawa Mad Devil ke rumah sakit. Saat tersadar, Mad Devil kaget melihat Mumen Rider di hadapannya. Lalu Mumen Rider berkata, "Ah, kau sudah bangun. Kita hampir sampai di rumah sakit. Aku sedang menonton siarannya. Kau pasti kuat." Lalu dalam hati Red Devil berkata, "Tidak, kau salah. Level monster dan peringkatku, keduanya benar-benar bohong." Mumen Rider seperti mendengar perkataan Mad Devil dalam hatinya. Kemudian ia melanjutkan, "Level tidak penting. Kau melawan sesuatu yang lebih kuat darimu tanpa ragu sejenak. Itu luar biasa." Mendengar perkataan Mumen Rider membuat Mad Devil menangis bangga dan penuh haru. Shin pindah ke Saitama kembali sob. Ia tak bisa tidur karena kepikiran terus soal dirinya di situs judi pahlawan. Saat pagi tiba, Genos menemui Saitama dan berkata, "Apa yang akan terjadi jika Anda bertaruh pada diri Anda sendiri dan kemudian mengalahkan monster tersebut?" Anjir, Genos sesat malah nyuruh gurunya pasang taruhan untuk dirinya sendiri. Mendengar Genos yang sesat, Saitama menjawab, "Jangan salah paham. Secara hipotesis, jika kita ingin menghentikan judi pahlawan bodoh ini, aku sedang berpikir cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membuat mereka kehilangan banyak uang." Ya intinya Saitama juga sama sesatnya sih dengan Genos. Kembali ke percakapan, Genos menanggapi perkataan Saitama. Jika kehilangan banyak uang, bukankah mereka akan mencoba memperluas jejak untuk mendapatkannya kembali? Saitama membalas, "Hahaha, kok mungkin benar ya?" Jawab Saitama dengan wajah konyolnya. Namun Saitama akan tetap menentang perjudian pahlawan dengan caranya tersebut. Setelah itu Saitama melihat ponsel dan melihat peluang sudah dipublikasikan, yang berarti monster pasti muncul. Dengan segera Saitama mengajak Genos bergegas menuju tempat monster itu muncul. Di saat bersamaan pahlawan lain juga sedang bergegas ke lokasi monster. Saitama terus melihat ponselnya yang menunjukkan dirinya memiliki angka 25 kali. Di saat akan sampai, Saitama melihat mbak-mbak dijambret menggunakan F1. Saitama pun bimbang ingin mengalahkan monster itu atau menolong mbak-mbak itu. Akhirnya Saitama memutuskan untuk menolong mbak-mbak itu untuk menangkap jambret dan mengembalikan tasnya. Ia pun mengabaikan taruhan yang dimainkannya. Terima kasih banyak, ada kenang-kenangan dari orang tua saya di dalamnya. Setelah itu Genos berkata kepada gurunya, tampaknya Tatsumaki mengalahkan monster itu. Lalu Saitama membalas perkataan mbak-mbak sambil menangis. Saya sangat senang untukmu. Aslinya Saitama menangis karena udah rugi sih. Warga yang melihat Saitama menolong mbak-mbak berkata, lihat, dia menangis. Sungguh orang yang baik. Saat dipuji, Saitama malah lesu dan bergumam, hah? Apakah aku sebenarnya cukup tertekan? Apakah aku benar-benar hanya melakukan ini demi uang? Men, itu sudah dekat. Judi itu menakutkan. Ya, kemenangan Saitama itu ya memang sudah dekat sih sob. Namun ya ada kendala, jadi ya kalah. Karena melihat Saitama yang melas, akhirnya mbak-mbak itu memberi Saitama cincin berlian. Sebagai hadiah, izinkan saya memberi Anda sebagian dari isinya. Lalu narator memberitahu setelah ragu-ragu, Saitama berkata dia tidak mencari uang dan mengembalikannya. Namun di saat Saitama menolaknya, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.